Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret, bikin bros. Ya, brosnya ini pakai bunga-bunga yang banyak tapi di atas kawat gitu guys. Nah, kemarin ada temen yang pengen bikin bros kayak gini, tapi nggak tahu gimana sih caranya supaya bunga yang ada di kawat ini bisa tegak sempurna. Jadi nggak uglik-uglik gitu ya, Ci. Untuk kawatnya sendiri saya pakai kawat aluminium ukuran 1,5 mili, tapi teman-teman bebas ya, sebenarnya nggak harus pakai kawat aluminium. Bisa juga pakai ornamen yang udah jadi, misalnya yang bentuknya lingkaran gitu. Atau mau pakai kawat jenis tembaga pun nggak masalah. Ini cuman bunga yang saya pakai warnanya putih ya, kayak bergabung gitu dengan warna lain. Selamat pagi Mbak Yunita, Bu Ati. Selamat pagi Mbak Iren. Gimana nih kurlinya? Ada juga Mbak Susi, Mbak Bulan. Halo Mbak Bulan, assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Selamat juga Mbak Kicana Store. Terus ada Mbak Ida. Hai Mbak Ida. Oke guys, kita langsung mulai aja ya bareng-bareng bikin bros kayak gini. Kalau menurut saya sih, daripada dipasang seperti ini kan udah common banget ya. Common, udah B aja gitu. Nah kalau dipasang kayak gini tuh lebih cakep sebenarnya. Ala-ala pakai tusuk konde. Baik gak sih? Jadi bunganya tuh di sampingnya gitu loh. Nah, ini tuh menurut saya sih lebih manis. Cuman problemnya adalah posisi peniti itu harus selalu di tempatnya si bunga ya. Karena kan nggak mungkin dia dipasang di tempat yang nggak ada bunganya, nanti penitinya kelihatan. Nah, jadi kalau dia dipasangnya miring, otomatis pas masang brosnya jadi agak susah. Mbak Kiki mau nanya, kawat super yang untuk bikin bros yang kuat 0,4 mm kah? Kalau 0,3 terlalu kecil ya. Nah, kawat super yang saya pakai untuk bros-bros koleksi Kiki itu hanya ada ukuran 0,4 mm saja. Jadi kalau ngomong kawat super ya, kawat supernya koleksi Kiki itu 0,4 mm, hanya ada satu-satunya. Nah, tapi saya juga kawat super itu kan bahannya dari monel ya atau stainless. Nah saya punya kawat monel yang ukurannya 0,3, tapi itu bukan kawat super. Jadi kawat super itu untuk ngasih nama. Kalau bros-brosnya Mbak Kiki tuh pakai kawat yang mana sih? Pakai kawat super ya. Satu kawat ini aja yang ukurannya 0,4 mm. Jadi tuh sebuah penamaan supaya orang nggak bingung ya. Karena kalau misalnya nyari pakai kata kunci kawat monel atau kawat stainless, mungkin nemu kawat dari toko lain yang mana mungkin teksturnya tuh nggak sama, walaupun bahannya sama-sama stainless, tapi kadang kayak lebih apa ya, ada yang gampang patah, ada yang lebih kaku banget, terus ada juga yang warnanya nggak glossy, jadi relatif lebih doff keset gitu. Itu jadi memang bahan kawat stainless ini karena dia jenisnya kawat kiloan ya, jadi beda-beda produsen tuh bisa beda, dan dia nggak ada mereknya gitu, jadi nggak ada sesuatu yang menjadikan standar sertifikasi khusus gitu. Kan kalau kita beli kawat mereknya Beatswire misalnya, mau beli di Indonesia atau misalnya Mbak Emi lagi di Jepang, kebetulan Mbak Emi ini pelanggan koleksi Kiki yang domisilinya di Jepang. Nah itu akan dapat kawat yang sama kayak misalnya beli Swarovski gitu ya, kristal Swarovski yang kode ruby gitu atau emerald ya, dimanapun belinya akan sama dapatnya. Tapi kalau beli kristal Cina yang warna merah gitu ya, beli di toko ini sama toko ini sama toko itu gitu, merahnya tuh bisa macam-macam. karena emang seberbeda itu ya. Nah jadi ini kawat yang saya sudah punya supplier kawat, dan setelah nyobain banyak jenis ternyata ini tuh apa ya, emang menurut saya paling enak lah untuk bikin bros yang modelnya juntai-juntai dengan kawat yang berhamburan. Tapi bukan berarti kawat lain tuh jelek ya. Kawat
semua kawat itu bagus untuk membuat bros yang tepat. Jadi ya ibaratkan kue, dia kan punya resep masing-masing. Nah kalau kuenya atau brosnya kebetulan yang mau dibuat bros koleksi Kiki, pakai aja kawatnya yang dari koleksi Kiki. Karena supaya hasilnya memang mendekati lah dengan yang ada di tutorial kita ya. Kalau manik-maniknya sih bebas. Termasuk untuk hari ini teman-teman bebas mau pakai bahan yang ada di rumah, punyanya warna apa, model apa gitu. Tapi khusus menyambut 17 Agustus saya mau bikin sesuai request Mbak Ica yang warnanya nuansa merah sama bunganya putih ya. Merah putih. Oke guys, kita mulai ya. Nah untuk bikin bros kayak gini ternyata tuh yang harus dipasang bukan kawatnya terlebih dahulu ya. Nah kalau misalnya teman-teman sudah pernah ngikutin tutorial kita yang bikin bros model mirip ini tapi dari mutiara air tawar, itu yang diikat pertama justru kawatnya. Nah tapi kalau kita mau bikin pakai manik bunga itu nggak bisa kita ikat kawatnya duluan. Jadi yang diikat apa dong? Kita ikat aja kristal manik bulat sama dikasih topi, atau teman-teman boleh pakai kristal ya. Kenapa sih manik bulatnya dikasih topi? Supaya manik yang bulat ini jadi memanjang atau lonjong. Nah kalau misalnya saya manik yang bentuknya lonjong oval itu kan nggak banyak ya di pasaran ya. Akhirnya yang kita belikan relatif yang bulat-bulat aja. Padahal untuk membuat desain bros, kalau dia maniknya bulat semua, rangkaiannya tuh cenderung jebebek gitu, gimana ya, kayak tebal dan nggak enak gitu loh. Kayak ngelumpuk di satu tempat gitu loh, nggak liukannya tuh nggak luwes ya. Nah jadi teman-teman tuh harus punya batu atau manik-manik yang oval dan yang bulat. Nah kalau nggak punya yang bulat, teman-teman bisa beli aja topi-topian, nggak harus model ini ya, bebas sebenarnya. Yang bisa ditemukan di rumahnya, atau kalau memang lagi belanja online bisa beli yang mirip ini. Nah terus kita kasih hiasan yang senada. Oke ya, nih pasang satu. Nah ini panjang jaraknya itu seberapa sih? Sebesar bunga yang mau dipasang. Bener. Manik bulat itu apa sih Mbak Kiki? Manik bulat itu batu-batu, akrilik, mutiara kaca, kristal ya. Pokoknya yang bentuknya bulat-bulat. Biasanya saya nyimpennya tuh di satu wadah. Ini khusus bulat, semuanya di sini. Semua gradasi warna merah. Terus yang oval, tetes, ini saya tempatkan di satu tempat kayak gini. Jadi kalau saya mau kerja, saya nggak harus ngeluarin banyak kompartemen. Jadi cukup sedikit aja. Mbak beli kawatnya di mana? Beli kawatnya bisa lewat Mbak admin di Instagram koleksi Kiki, atau bisa juga ke Shopee Mbak, toko koleksi Kiki. Nanti ada kawat super gitu ya. Alhamdulillah kayaknya mau terjual 1000 sih. Gaya. Saya nunggu banget nih terjual 1000 biar bisa buat flexing ya. Kawat super telah terjual 1000 di Shopee. Wow, kayaknya. Nah ini bunganya kita taruh di kawatnya yang panjang tadi. Terus kita kasih kristal di atasnya ukuran 6 mili. Kemudian kawatnya kita kembalikan lagi ke bawahnya si bunga. Oke. Nah, ini juga untuk nanti pada saat masang ya, yang tengah itu sambil dilihat ya, lubangnya jangan sampai kelihatan dari sisi atas. Teman-teman maaf ya kalau banyak yang nggak kebaca. Mbak Kiki ada paket bahannya nggak? Bros ini sebenarnya mirip sama bros kita punya ya, yang satunya cuma bunganya tuh satu. Nah kalau teman-teman pengen belajar nyoba aja, nanti bisa beli yang paketan, versi paketan bahan. Tapi yang persis sama yang kita praktekkan hari ini saya belum punya. Jadi yang saya punya paketan bahannya yang versi basic ya, jadi yang kayak untuk buat mau nyoba pertama kali bikin lah. Nah ini teman-teman kalau dilihat ya, nanti belakangnya si bunga itu bentuk kawatnya, pilinannya tuh harus seperti ini. Nah ini kalau di bawah itu dia lebih rapat daripada pilinan di atas.
Jadi yang atas bisa kita pilih biar rapat sama. Nah, niscaya kalau sudah serapat itu bunga nggak akan muter. Masih muter sih. Berarti kurang keras. Udah kadung inilah. Oke. Nah, ini ya, dia sudah tidak muter walaupun di geol-geol goyang-goyang. Karena apa? Karena kawatnya itu mencengkram di kanan dan di kiri. Jadi kalau teman-teman bikin ya, dikawat terus baru dimasukin manik terus ditarik lagi ke bawah, kemungkinan bunganya akan dingkluk. Dingkluk itu menunduk ke bawah gitu ya. Bunganya nggak akan bisa tegak ya. Nah, cara masang bunga yang tegak, kalau bunga yang dirangkai memang banyak, maka seperti di tutorial pagi ini. Penuh dengan kosakata yang sulit dipahami ya. Berhubung Mbak Ruli lagi sibuk nih guys, jadi nggak ada tim untuk melakukan translate cie. Nah, untuk bunga, kalau teman-teman mau dikasih variasi, bisa dikasih ornamen dulu nih sebelum bunganya, atau bisa dikasih sejenis topi-topian ya. Biasanya kalau kita beli manik-manik suka bikin gelang tuh ada topi besi, topi ringan. Nah, itu bisa dipakai untuk pasang bunga-bunga di tengah. Nah, dia jadi kayak lebih berdimensi warnanya. Nah, kemudian sama kita jepit dan kita putar lagi. Oke. Ada yang sambil praktek juga nggak di rumah? Mbak pengen praktek, tapi bahannya nggak ada yang persis. Loh, justru itu guys. Dari bahan yang nggak persis sama, nanti teman-teman jadi bisa berkreasi menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi ibaratnya kayak tutorialnya sama. Tapi hasil akhirnya bisa kelihatan beda. Ini dia kalau sudah dipasangin 2 bunga. Dan ini tampilan kawat di belakangnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, kawatnya itu benar-benar mewepet sampai bunganya nggak bisa memuter lagi. Kalau bunga masih bisa goyang, artinya kawatnya belum kuat banget gitu ya melintirnya. Nah, tapi hati-hati juga bagian tengah kristalnya itu harus dipilih yang kuat ya. Jadi kayak ini, tengah kecil ini harus yang kuat. Karena saya pernah bikin pakai bahan parel ya, teman-teman tahu nggak ya? Parel itu kayak akrilik juga, tapi dia lebih ringkih teksturnya, kayak lebih lunak gitu ya. Biasanya bentuknya bulat-bulat, warna gold, silver, emas bakar ya. Nah, itu ketika dipelintir, parelnya pecah. Dan kalau parelnya pecah, otomatis manik-maniknya juga jadi lepas semua. Mbak, ya ampun, ini pelintirannya bikin pedes ya. Terlihat sangat kecil. Enggak kok. Sebenarnya pedes itu ketika tangan kita harus megang kawatnya secara langsung. Tapi kalau kita pas melintir pakai alat bantu tang, ini ya pedes sih, tapi nggak kayak karet 12. Jadi nggak pedes banget gitulah ya. Oke. Nah, ini posisinya kalau sudah 3 bunga. Artinya kalau teman-teman mau pakai 4 bunga, 5 bunga, 6 bunga, kurang lebih cara masangnya seperti ini ya. Nah, bener. Nah, jadi awalnya sebelum dipasang di kawat, dia adalah sebuah rangkaian yang lurus dulu. Kalau kita masangnya dengan teknik ini, niscaya pas dipasang di kawat, dia nggak akan dingkluk atau menunduk. Bunganya tetap akan kokoh menatap dunia dengan penuh percaya diri. Cie. Nah, kemudian kita akhiri ya pojok sananya dengan 3. Mbak, aku mau pakai 5 bunga bisa nggak? Bisa, 7 bunga bisa. Cuman harus diperhatikan kalau rangkaiannya terlalu panjang, maka brosnya nanti juga akan makin besar. Nah, kalau brosnya makin besar,
maka bahan baku yang dipakai di bikin brosnya itu juga jadi lebih mahal. Wah, kayaknya aku harus phone a friend nih guys. Dek Koma atau Dek Nikmah yang lagi di toko, minta tolong ambilkan kristal tetes merah tua dong, yang 8 mili. Phone a friend. Oke, kayak gini ya. Nah, kristal tetes merah, ada yang bening sama Dove deh. Satu unte ya. Makasih ya Dek Nikmat. Nah, terus habis itu kita pasang nih di sini. Oh iya, lupa ngasih tahu. Ini kan pertamanya lurus ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin brosnya lurus, ya dia lurusin aja. Tapi karena kita mau bikin brosnya itu melingkar bulat, ya tinggal dilingkerin aja, oke? Nah, jadi sebenarnya cara membuatnya itu awalnya semua lurus, tapi kemudian bisa kita lipat atau bentuk-bentuk sesuai selera. Mbak, artinya kalau kita mau bikin bros yang bentuknya wajik, bisa dong? Bisa. Tinggal kita bikin aja kawatnya frame wajik, baru nanti bunganya ini kita atur supaya dia membentuk segi 4. Jadi ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Bohong di nggak kayak gitu aja. Perjalanan masih panjang ya. Bismillah, kita mulailah ya. Sambil menunggu kiriman kristal tetes. Nah, jadi kadang-kadang bros-bros kayak gini emang sih makainya 1 butir, 2 butir. Terima kasih. Tapi kalau misalnya bahannya itu cuman sedikit, brosnya itu jadi nggak terlalu cantik ya. Kayak kristal warna merah putih nih. Nanti yang mau bikin bros merah putih untuk 17 Agustus. Ini warna merahnya lagi cakep banget sih di kita. Jarang punya 2 warna merah kayak gini. Jadi monggo yang mau nyetok buat Agustusan, mungkin persiapan souvenir kantor-kantor, ya. Bisa langsung beli ya. Iklan lagi. Mbak Kiki, Mbak, ini yang aku bikin yang 2 bunga aja belum bisa, apalagi yang 3 bunga. Tenang Mbak Ida, nanti begitu Mbak Ida bisa bikin yang 2 bunga, 3 bunga, 5 bunga, 7 bunga kecil ya. Nah, cuma memang kalau masih direncanakan terus menerus alias belum pernah dipraktekkan sama sekali ya, jelas sekali tidak akan bisa. Masih bisa dalam rencana ya. Rencananya bisa gitu. Tapi belum benar-benar bisa. Nah, ini teman-teman, bentuk berikutnya adalah kita bikin kayak bentuk anggur gitu ya. Set. Bentuk anggur. Nah, dalam rangka supaya kalau dilipat kayak gini, nah dia penuh melingkar. Oke. Nah, terus habis gitu udah deh, kita tinggal penuhin aja manik-maniknya. Kalau ini pertamanya penuhin sini, terus kita mau penuhin tengah, berarti kawatnya dari belakang ini kita lilitkan di tengah-tengah. Set. Nah, lalu kita pasanglah kawatnya. Mbak, apakah manik yang dipasang itu selalu harus manik yang bentuknya oval? Enggak. Pakai yang bulat kayak gini juga bisa kok ya. Ini bulat 12 mm. Cara pasangnya sama ya, kawat dari atas, lilitkan ke bunga. Kalau dia sudah ke bawah, baru dipelintir. Jadi tetap satu persatunya dipelintir. Wah, Mbak Kiki kalau bikin pagi-paginya membuat bros lancar banget ya. Kalau membuat kalung salah mulu. Iya. Maklum tukang bros ya guys ya. Tapi ya, jadi sebenarnya kalau dibilang wow tangannya sangat ajaib. Saya suka tuh bacain caption atau komennya teman-teman. Ya, jadi ya sebenarnya sih bukan ajaib banget gitu ya. Ajaib itu kalau nggak pernah bikin terus sekali bikin wow langsung bagus.
Yang benar adalah tangannya sering bikin ya. Karena tangannya sering bikin, jadinya pas bikin kelihatannya lancar banget. Tapi ya nggak serta-merta bisa gitu loh guys. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi nyobain di rumah, kok iya masih jelek terus hasilnya, tenang ya. Emang maksudnya itu proses yang rasanya hampir dialami oleh kita semua deh ya. Gak masalah guys, gak masalah. Halo Mbak Ilona, mudah-mudahan nanti bisa main ke Surabaya ya. Nah, terus bisa ketemuan deh kita di Surabaya. Senang banget, ini lagi musim pendaftaran mahasiswa baru ya. Dan beberapa sahabat koleksi Kiki tuh putra-putrinya keterima di Surabaya nih. Selamat buat para calon mahasiswa baru, terus pada mampir ke toko. Oh, jadi senang. Walaupun terus beberapa ketemuan ya, terus cerita-cerita mencucuisasinya masing-masing di rumah gimana. Nah, ini teman-teman, mumpung lagi ngisi manik-manik ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Jumlah manik-manik yang dipasang akan menentukan lingkarannya itu diameternya seberapa. Kalau misalnya teman-teman mau ini melengkungnya bulat ya, kayak sabitnya itu bulat, maka manik yang di sisi bawah ini harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan manik-manik yang di atas. Karena kalau dipasang dengan jumlah yang sama banyak, maka dia nggak akan melengkung. Nanti dia jadinya malah lurus kayak bros kita yang 2 bunga ya. Jadi kalau mau melengkung, maka manik-manik yang di sisi atas jumlahnya harus lebih banyak. Gimana supaya kita lengkungannya bisa pas? Nah, disinilah momen kita harus sudah mulai ngeluarin kawat 1 milimeternya buat dibikin lingkaran ya. Jadi buat pola sih, biar kita tahu seberapa melengkung rangkaian bros yang kita buat nanti. Oke. Nah, sebentar ya, ini sambil ngabisin kawat. Gini nih dia sudah kayak huruf U ya. Sambil diatur ke atas-atas. Kita habiskan dulu ya kawatnya. Mbak Kiki, bisa nggak berarti kita bikin bros yang bentuknya lingkaran hanya dari rangkaian manik-manik aja tanpa pakai kawat? Bisa ya, bisa banget. Jadi kalau teman-teman mau bikin bros yang lingkaran dan semuanya bunga, maka teman-teman tinggal bikin pakai huruf U ini jadi 2. Nah, jadi kan dia kayak perahu ya. Kalau jadi perahu jadi 2, maka dia akan melengkung. Jadi lingkaran gitu maksudnya. Set. Oke. Ini kita pelintir. Mbak, sebelum dipraktekin aku hanya bisa menganggukkan kepala. Siap Mbak Una. Nah, ini kira-kira gini ya teman-teman, jumlah rangkaiannya. Ya. Oh, aduh, kelihatan nggak ya? Teret. Kalau nggak dipasang, oke gini aja lah. Ini kawat supernya ini sangat kokoh. Hah, tapi dia melengkung ke bawah. Kelihatan ya? Ya ada lah Mbak Ting Ting yang nggak bisa. Cuman mungkin kelihatan banyak bisanya karena saya kan bikin bros ini sudah hampir 8
18 tahun ya. 17 tahun. Ya ampun, 18 tahun kerjanya bikin bros terus. Oke. Ya, kelihatan ya teman-teman. Ini dia masih bentuknya kayak memanjang biasa. Nanti kalau kita kasih frame atau kita kasih buletan, nanti dia akan lebih membulat. Ayam aku, kenapa ayam aku berbunyi? Manik-maniknya udah bisa banget. Ini posisi ujung terakhir nggak boleh di bawah ya, jadi ada di dekatnya si bunga-bunganya. Set. Nih bagian belakangnya kurang lebih kayak gini. Iya, kenapa ya ayam? Oke, kawatnya pakai kawat 1,5. Kita potong sepanjang 20 sampai 25 cm. Oke, ya, ini nggak harus sama panjang sih, tapi kurang lebih kita samakan. Terus, nah ini yang penting ya. Kalau di bros yang mutiara air tawar, itu kan teman-teman bikin, terus ininya digabung kawat, terus diuwer-uwer ya sisa kawatnya. Di bros ini kita gabungkan, tapi ini posisinya masih dibiarkan lurus. Nah terus ini, set. Bah, itu backsoundnya kenapa lebih heboh? Iya juga ya. Nah terus ini kita template no di sini loh guys, template no. Ya, ini dalam posisi dia masih terbuka. Gimana menyatukannya? Ambil kawat lagi. Oke, kita ambil kawat lagi ya. Iya, ayamnya lagi curhat nih. Padahal ya kalau saya lagi nggak live, ayam itu tenang loh. Begitu tahu lagi live, dia kayak ikut bercerita. Oke, bismillah ya. Ini kawatnya jadikan satu. Nah nanti kalau teman-teman mau bikin yang persis sama, bikin pakai cetakan ya. Apakah gelas atau ini, biar lingkaran diameternya itu sama. Jadi kayak pembentuk supaya melingkarnya itu mirip. Sehingga kalau teman-teman dapat orderan 10 bros, 15 bros, dia akan ukurannya itu presisi sama. Nah ini memang benar megang kawat di adegan ini nih sulit ya. Nah ini kawatnya kita potong 1 meter 20 cm satu. Terus ini kita lilitin nih teman-teman, depan sama ke belakang. Set. Ke depan sama ke belakang. Ya, nanti dia akan menyatu, teret. Oke, kalau dia terasa kurang kuat maka kita lilit lagi, lilitkan 1 kali lagi atau lilitkan 2 kali lagi, boleh ya, 3 kali lagi nggak masalah. Nah ini guys, kalau mau bikin melingkar maka juntainya tinggal habis jadi panjang-panjang sambil dilekuk-lekukan ke pinggir-pinggirnya. Kebayang ya, ini bunga tegak paripurna, nggak akan jatuh-jatuh kalau dipasangnya dengan cara seperti ini. Karena kadang-kadang kalau masangnya gayanya salah, bunganya bakalan
Gini loh, pas dipasang itu bunganya nanti jatuh ke bawah gini loh, nggak bisa menghadap ke depan kawat. Nah mulai ya pasang. Nah set, ini, nah, oke. Ini kawatnya tetap kita arahkan ke sini. Nah, lalu kita pelintir. Pelintirnya lurus dulu, tegak lurus sama arah jepitan kawat. Baru kalau dia sudah rapet, set ya, baru kita arahkan melingkar. Sehingga membulatnya itu dia lebih luas hasilnya. Mbak, lengkungan kawat dibuat besar, sedang, dan kecil kayaknya juga cakep. Betul Mbak. Kalau kawatnya itu nggak presisi, menempel persis, dia akan lebih bergradasi. Nah, jadi kayak pas di foto itu lebih 3D gitu ya, Ci. Emang film 3D. Mbak, kalau misalnya di tahap ini bagian atas-atasnya mau dikasih bunga lagi, boleh nggak? Boleh ya, tapi kayak cari gara-gara gitu. Karena naruh bunga di atas-atasnya ini jelas lebih sulit lagi. Karena kenapa? Karena kan sudah bagian atas-atasnya ini dia cuma main satu kawat ya. Sementara tadi teman-teman lihat bersama bahwa untuk masang bunga itu dibutuhkan kawat kanan dan kawat ke kiri. Sehingga kalau kawatnya ini sudah kawat ujung pojok nyempil gini, kayak gini, dia niscaya nggak akan bisa buat masang bunga. Ya bisa sih, cuman lebih susah lah. Saya tuh mau bilang nggak bisa, kayaknya kok mudah menyerah sekali ya. Tapi ya terus terang pertanyaannya jangan yang susah-susah lah guys. Bikin aja dulu ya. Ini kok udah dicoba nanti bisa lebih kebayang. Tapi bagus sih, pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini menunjukkan kalau kritis ya. Halo Mbak Lilis, apa kabar Mbak? Wah ini Mbak Lilis dulu ketemu bareng-bareng pas pameran di Sharjah. Ya Mbak, Sharjah di Dubai guys. Kapan ya ada yang ngajak pameran ke Sharjah lagi? Oh. mengandung kode nih. Nah Mbak, itu kawat yang tebal-tebal emang dibiarin aja? Ini kawat yang panjang-panjang. Tunggu ya, kita kan lagi masang kawat yang super. Nanti kalau udah selesai kawat yang super, baru kita kerjakan kawat yang itu. Nanti jadi bertahap. Nah, kenapa sih kawat yang itu di uarnya terakhir? Karena kawat aluminiumnya nanti yang sisa tajam-tajam masih belum dilipat ini akan kita fungsikan jadi sarangan ya. Sehingga bagian belakangnya yang kawat ruwet-ruwet akibat kita pelintir-pelintir ini nggak akan terlihat. Terus buat peniti dia juga punya sandaran yang cukup tebal ya, atau datar. Karena kalau sandarannya nggak datar, biasanya dia akan lebih mudah uglik-uglik gitu pas peniti panjangnya dipasang. Nah ini berhentinya kapan? Kayaknya tadi kepanjangan ya. Motong kawatnya jadi kayak nggak berhenti. Ya nantilah sampai kawatnya ini habis. Tapi intinya sih cuman dijuntai-juntai gitu ya, supaya dia kelihatan penuh melingkar. Monggo teman-teman kalau nanti mau dikasih nuansa putih, misalnya pakai mutiara air tawar gitu ya, ini juga bisa di bagian juntai-juntai ini. Nah kebetulan kok ya manik-manik yang diambil cuman warna merah ya, jadi ya nggak apa-apa. Anggap aja kayak gini ya guys ya. Bismillah. Mau pon opren lagi, tadi kan udah, masa pon opren terus. Nih
kawat-kawat sisa gini hati-hati ya, nanti bisa nusukin ke yang beli brosnya. Pastikan arah tajamnya selalu menghadap ke bunga-bunga, jadi nggak ada yang kena di kita. Oke, ini sudah hampir selesai kok. Ini jam berapa ya? Jam berapa ya Mbak Ting Ting? Gak ada asisten live, jadi nggak bisa nanya ke Mbak Ruli. Kayaknya sih 9:30 deh ya. Bismillah. Oke. Kita pasang di sini. Terus kita pasang lagi di sini. Kawat. Nah, ini kalau lewat kawat di depan manik-manik, dipastikan dia sampai ke bawah-bawahnya bunga-bunga, jadi dia rapat sembunyinya. Nanti teman-teman bisa lihat bareng ya, bahwa sejauh ini dipasang bunganya tidak dingkluk ke bawah atau nggak melengkung. Ini kita taruh aja ya, kita anggap udah lah ya habis ini. Nah, ini bagian yang paling penting, yaitu membuat penampang buat sandarannya peniti ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat bareng. Bentuknya tuh kayak gini ya. Nah, ini nanti kan kita akan pasangin peniti ya di sini. Maka pakai kawat yang bulat. Nih. Tang yang bulat kok kawatnya. Ini kita bikin loop. Nah, buletan-buletannya ini nutupin kawat yang tadi dipasang. Jadi kan ada kawat yang buat menyatukan ini. Nah, arahkan ke situ supaya dia lebih nggak kelihatan. Nah, sehingga tampak depan brosnya rapi, tampak belakang juga rapi. Mbak, perlu nggak dikasih lempengan? Nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu dikasih lempengan? Karena nyari lempengan yang sekecil ini juga sulit. Nah, jadi nutup bagian belakangnya tidak dengan lempengan, tapi dengan kawat yang dibentuk-bentuk ini aja. Nah, nanti bentukan kawat ini akan sejajar sama rata, sehingga kalau dipasangin peniti dia akan rapi. Mbak, berarti ngatur posisi kawat belakangnya ini bebas ya? Betul, bebas ya. Bisa diatur sesuai selera. Set. Nah, ini depannya kayak gini guys. Ini bagian belakangnya. Ya, kalau dilihat dengan zoom sih adalah kawatnya ya. Tapi ya nggak terlalu kelihatan kan. Nah, ini bisa jadi trik kalau teman-teman mau bikin model-model lain ya. Misalnya dapat orderan gambar love atau wajik tadi melingkar dan sebagainya. Ini pakai kawat yang besar sekalian. Iya juga, keranjang bunga esmeralda. Ini kawatnya masukkan satu di kanan, satu di kirinya peniti. Ini jarumnya dibuka biar gampang ya masangnya. Nah, terus ini nanti kan dia sudah ada lingkaran-lingkaran itu akan bikin sama rata atau sejajar, sehingga penitinya tidak akan goyang ya. Jadi walaupun bisa dibilang model ini sama yang mutiara air tawar tuh kan mirip ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat koleksi Gigi punya bros mutiara air tawar gantung namanya, harga 60.000 yang udah kita bikin banyak berkali-kali. Nah, itu modelnya memang mirip sama ini, tapi cara bikinnya beda ya.
Nah, karena apa? Karena di bros itu tidak ada ornamen bunganya. Kalau nggak ada ornamen bunganya, kita bisa langsung rangkai di atas kawat. Tetapi kalau pakai ornamen bunga, maka nggak bisa. Nah, kita pasang di sini. Oke, set. Ya, ini bagian belakangnya. Nah, kelihatan sederhana, tapi tak sesederhana itu membuatnya ya. Nah, mudah-mudahan sih ini nanti bisa memberikan apa ya, insight baru mungkin ya ke teman-teman yang punya banyak koleksi kelopak-kelopak bunga. Nah, ini bisa langsung dikeluarkan guys, satu persatu. Untuk menyambut ulang tahun Republik Indonesia dengan bunga-bunga. Wah, misalnya karena kan bunga-bunga tuh banyak banget yang warnanya putih-putih ya. Nah, tinggal nanti beli bahannya kristalnya yang merah-merah gitu, biar langsung brosnya merah putih sesuai sama. Oh iya, ini ya ujung kawat, ingat jangan ditaruh sembarangan, tarik sampai dia sembunyinya di bawahnya si bunga. Oke, langsung ditekan. Terus kita putar lagi ya. Kalau saya sih sayang ya buang atau motong kawat yang kecil banget, di samping lebih berbahaya karena gampang bikin jari telusupan ya. Telusupan itu semacam itu loh. Jadi kalau potongan kawat kecil-kecil, apalagi kawat super ini kan tajam lah ya guys, itu masuk ke jari itu. Bah, kalau dibikin nggak dingkluk, ini saya pakai ya, teman-teman bisa lihat dingkluknya itu sebenarnya tergantung daripada panjang penitinya. Jadi kalau bikin bros ini semakin dia diameternya panjang, maka dia harus semakin panjang juga penitinya. Terus kita masukkan ya di sini. Ini dililit sampai 3 kali ya. Udah banyak sih. 3 kali kawat. Nanti walaupun dia nggak pakai sarangan, tapi kan kawat kecil-kecilnya tuh nggak terlalu kelihatan, terlalu berantakan lah. Terus sisa kawat ini kita buat juntai aja lah ya. Memang juntai ke atas maksudnya. Ketelusupan. Iya, ketelusupan itu sakit loh, Rek. Kayak kemasukan potongan-potongan kawat. Kita kasih ini aja lah biar dia lebih senada. Ini kalau ada ornamen daun-daun yang warna emas bakar gitu ya, itu bisa dipasang juga di sini. Ini dilipat. Oke, set. Lipat. Lurus dulu tariknya, baru nanti melingkar mengikutin bentuknya si frame kawatnya. Kalau diterusin dia nanti makin melingkar ke atas ya, jadi kayak bulat. Yang nanya bulat. Mana lagi ya? Ini ada sedikit seuprit. Kita kasih pojokannya satu lagi. Oke, bismillah. Nah.
Oke, sip. Ini tampak depannya, teman-teman. Ini tampak belakangnya. Kalau teman-teman mau kasih nuansa yang beda ya, ini bisa dijuntai miring. Saya buka ya. Kan biasanya juntai itu satu gitu ya. Nah ini enggak, juntainya miring, cuman di satu sisi. Aneh ya. Ya namanya juga sekali-sekali lah ya bikin yang aneh. Tapi kalau nggak mau dibikin juntai pun nggak apa-apa. Juntai itu dipasangnya di mana? Posongnya di lingkaran-lingkarannya si kawat aluminium. Kita bikinnya pakai eye pin sama head pin. Sekarang kita coba ya. Dingkluk nggak brosnya kalau dipakai? Ini brosnya, penitinya di bawah. Terus kita kasih di sini. Teret. Nah, begini guys. Nggak dingkluk ya, alhamdulillah. Atau kita ganti model apa ya? Mbak, kalau dibikin ala ring hijab bisa nggak ya? Nggak bisa lah, ini bukan ring hijab. Tapi ya namanya juga pertanyaan, boleh lah ya. Jadi ini kita masukkan sedikit, terus di kawatnya, nyantol guys. Nih. Terus ini kita pasang penitinya di dalam ini yang kain ini. Terus ini kita ginikan. Maksa ya. Aduh, ring hijab maksa guys. Tapi jadi kayak bentuk apa nih brosnya? Ya pokoknya gitulah. mulai garing sepertinya ya. Nggak bisa merusut karena ada penitinya. Oke. Buat di kepala ya. Mbak mau buat ke ban ini. Boleh. Mau buat di sini lah. Bisa juga. Ya mau di mana aja, intinya biar dia kuat, penitinya pakai yang panjang. Ya lucu juga sih ya di pinggir-pinggir sini. Jadi kalau selfie gitu, dengan wajah judes. Oh. Apa sih? Sama-sama teman-teman, terima kasih banget sudah memeriahkan live bikin-bikin pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan sharingnya bisa membantu memberi insight baru ya untuk kreasinya teman-teman. Bisa laris buat 17 Agustusan. Dan bisa bikin teman-teman terus semangat untuk bikin-bikin terus. Sampai ketemu minggu depan ya guys. Dah.